nggak kelihatan. Kalau warga sendiri di sekitar itu kan, kamu rumah kontrakan pasti dekat juga sama rumah-rumah orang lain kan gitu. Mereka sendiri gimana, kayak mereka udah tahu lama kah? Makanya kan sampai seseorang itu digerebek, berarti artinya mereka udah lama mencurigai bahwa di rumah ini ada sesuatu gitu. Iya. Itu gimana sih ceritanya bisa sampai berani warga untuk gerebek rumah itu? Kalau aku juga kan nggak tahu gimana ya Bun, tapi ya mungkin katanya mereka sering ngeliat lah kalau udah beda aja kok menantu sama mertua, kedekatannya udah kayak nggak kayak bukan menantu sama mertua gitu. Mungkin dari situ juga kecurigaannya gitu. Sering ke rumah itu kalau kamu kerja gitu? Iya. Bahkan bapak juga nggak ada curiga? Kalau bapak nggak tahu ya Bun, karena aku mah jarang ngobrol kan sama bapak gitu, jarang ngobrol-ngobrol ke situ. Kalau mungkin bapak mah ada kali perasaan mah, cuma kan bingung juga mau ngomongnya karena yang nggak ada bukti atau gimana gitu. Norma saat menceritakan ini nih sekarang gitu, ada ketakutan untuk bercerita ya? Sedikit sih ada Bun. Kenapa? Aku takut nanti, apa sih namanya, katanya nggak mau cerita lagi, terus kok cerita lagi gitu. Tapi Norma saat menceritakan ini nggak ada rasa jadi keinget atau sakit kan? Bunda juga nggak mau sampai nanti kamu menceritakan ini tuh mengingat lagi gitu. Nggak, apa masih ada perasaan itu? Kalau sakit sih udah enggak, cuman kayak lebih ke capek aja gitu Bun. Kan inget lagi, jadi balik lagi ke sana. Jadi capek, udah bukan sedih lagi tapi lebih ke capek, pengen udahlah gitu tuh. Udah jangan apa sih namanya? Jangan, ini udah pengen nggak mau lagi inget kejadian itu, pokoknya mau maju ke depan gitu ya. Iya betul. Apa yang ada di pikiran Norma sekarang, kira-kira aku nih ke depan mau melakukan apa gitu? Aku pengen bahagiain Bapak Bun, karena kan sekarang satu-satunya harapan Bapak kan cuman aku gitu tuh. Ketika orang-orang tua lainnya menikmati masa mudanya sama cucu, bahagia, ini malah Bapak dapat musibah kayak gini gitu. Aku juga nggak mau Bapak sedih terus, karena kalau misalnya aku sedih, pasti kan Bapak lebih sedih. Jadi aku juga harus kuat buat Bapak Bun gitu. Aku mau buka usaha mie ayam aku lagi gitu, supaya Bapak juga nggak kerja lagi di Jakarta. Bapak juga sering bilang, Riz Bapak capek kerja di Jakarta, kan sekarang udah sepi juga. Kataku, iya Pak sabar ya. Kemarin-kemarin kan kita punya usaha mie ayam kan Bun, sebelum sampai akhirnya ada kayak gini. Iya Pak, aku bilang sabar ya, nanti Bapak sama Mama aja jualan mie ayam, nanti aku tetap kerja supaya Bapak nggak capek lagi di Jakarta gitu. Pas ada kejadian kayak gini kan, akhirnya usaha mie ayam aku juga tutup gitu Bun. Padahal lagi lumayan rame itu usahanya. Yang jagang bapak sama ibu? Kalau kemarin emak sama ada saudara aku gitu berdua. Karena bapak pengen berhenti juga kan, aku bilang iya Pak nanti ya, aku bilang nanti kalau udah pindah ke depan ke jalan raya nanti bapak berhenti, sambil belajar juga kan Bun Bapak, karena kan yang masak kan emak terus gitu. Sampai kejadian kayak gini ya akhirnya tutup gitu. Tapi Norma sendiri pernah gak sih ada saat-saat, di saat kamu lagi sendiri, kan kamu bilang air mata kamu juga udah gak bisa keluar gitu, ada gak di saat-saat kamu sendiri kamu kayak kalau keinget tuh apa yang kamu rasain sih? Kalau inget apa kejadian itu gitu? Nggak tahu, udah nggak keinget malah. Iya kayak ya udahlah gitu, mau gimana juga karena sakitnya tuh Bun udah sakit banget udah terlalu gitu ya. Iya. Jadi hebat loh, kamu tuh termasuk orang yang tabah menurut aku ya. Tabah banget. Kalau aku jadi di posisi kamu mungkin aku nggak tahu harus gimana gitu. Tapi alhamdulillah Norma sekarang mungkin udah ada banyak yang support, banyak yang dukung. Mungkin nggak perlu banyak lihat-lihat yang aneh-aneh kali.